Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan sampaikan kajian akhlak sebagaimana yang menjadi kajian saya. Adapun akhlak yang disampaikan pada malam ini adalah tentang mawaddah, tawaddud. Artinya kasih sayang, nyaah, dedeh, bogoh, ya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk memiliki sifat mawaddah, welas kasih, ya. Sakumaha dina beberapa ayat suci Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan sebagian dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda kuasa Allah, Allah menciptakan kalian dari diri kalian pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang di dalamnya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dia pun menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Nah, ini ada kalimat mawaddah rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah menurut sebagian ahli bahasa adalah kasih sayang yang ditimbulkan karena faktor lain. Misal seseorang mencintai kita karena melihat harta kita, itu mawaddah. Seseorang senang pada kita karena melihat jabatan kita. Seseorang senang kepada kita karena kita punya rupa. Itu namanya mawaddah. Nah, beda dengan rohmah. Kalau rohmah nih, mencintai ataupun menyayangi seseorang tanpa faktor harta, faktor kekayaan, faktor jabatan, ya. Nah, makanya diletakkan di awal. Biasanya orang itu nih menyayangi seseorang itu karena faktor mawaddah. Misal anak kita, ya, senang cinta kepada lawan jenis, bahkan mau mengajak sampai menikah. Itu biasanya karena itu, karena gelis, karena turunan, karena jabatan. Nah, kalau seseorang menikah itu dikarenakan mawaddah, ya, ini tidak akan lama rumah tangga itu. Kenapa? Karena kalau cinta harta
Ketika hartanya tidak ada, ya udah habis. Senang atau cinta karena kekayaan, tadi habis. Cintanya seiring dengan kekayaan yang habis. Cinta karena jabatan, maka ketika orang itu sudah tidak lagi punya jabatan, ditinggalkan. Cinta karena kedudukan, ketika orang itu sudah tidak punya kedudukan, maka ditinggalkan. Makanya jangan mawadah saja, harus disambung dengan rohmah. Apa rohmah itu? Rohmah itu tidak ada alasan yang tadi, ya, bukan karena ketampanan, kecantikan, bukan karena hartanya, bukan karena apa, bukan karena, ya, apa sajalah. Misal nih, ini salah satu rohmah. Ketika seseorang, ya, menghadiri, ya, tolonglah contoh pesta, misalnya dangdut, ya. Nah terus namanya disebut, namanya disanjung, nyawer. Itu karena mawadah. Barang turun di panggung, karunya ayah aki-aki, kabulusan, cicing jadinya, aduh itu karunya aki-aki jangan laparin dah, ya. Kita belikan makanan, kemudian kita kasih uang, itulah rohmah. Padahal tidak kita kenal, ya, dia tidak berbuat baik sama kita, ya, bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, itulah rohmah. Nah oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mawaddah ini penting sekali, penting, ya. Walaupun dibandingkan dengan ar-rohmah lebih bagus rohmah, ya. Penting sekali, walaupun dibandingkan rohmah masih di bawah rohmah daripada tidak sama sekali, ya. Kebangetan kalau seseorang tidak ada rasa mawaddah sama sekali. Ya iya, binatang saja kalau diperlakukan baik dia membalas kebaikannya kepada kita. Nah masa kita melihat orang tidak pernah sama sekali berbuat baik kemudian tidak kita balas kebaikannya, ya. Nah oleh itu mari kita ikuti rohmah ini, mawadah ini. Kemudian ada sabda Nabi, masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atulihim mislul jasad idza staka minhu udwun tada'a lau syairul jasad bisahri wal huma. Perumpamaan orang mukmin di dalam saling mengasihi, saling menyayangi, ya, itu harus seumpama jasad. Bagaimana jasad? Idastaka minhu udwun. Kalau ada satu jasad yang sakit, maka dia akan menarik jasad yang lain ikut andil sakit, ikut andil merasakan apa yang dirasakan jasad yang lain. Tak orang mumin teh kudu kos kitu. Contoh ayeuna, abdi ya biar kalinya teh soledat. Ya jadi ya dada ngaceduk kana pot ageng. Untung katahan dina tihang. Ya. Aduh, ieu jadi banget ya. Tak ketika ieu katahan ieu jadi kana ya. Kana pot cedak. Nah, katahan mun teu katahan ngegeledag we kana eta teh soledat tidinya. Nah, untung go jaket aya kahalangan keneh. Ketika ieu ti jeduk refleks lengan, aduh, lengan pegang, tangan megang, lisan ucapkan aduh, ya, atau mungkin jalma ditajong, kakinya keseleo, kukunya coplok, ieu unggul anu merasakan penderitaan, tidak, mana ya, ia nyebut aduh, mata keluar caina, hidung keluar cai ngora, ada
tangan ikut andil. Tuh gitu. Aduh, tuh mencet. Aduh, jadi meringis kan? Padahal sakitnya ya. Betul tak? Dibawa ke tukang urut, ditarik ke tukang urut. Saking gue tarik urutnya, ngagoak, lisannya ngagoak, ngejerit, pantatnya keluar hitut, brut, ikut andil. Ya, nah jadi orang mukmin teh kudu kos gitu. Iya nu sakit ke bawah, kabehanana. Sok gerak. Betul tak? Tapi ku abdi di tengah-tengah ayah hiji nu tara ikut andil. Tara ikut andil sama cicing we murungkut. Naon coba? Nu tara ikut andil naon? Etan di wadahan dina cangcut. Da manehna mah tara ikut andil. Cicing we murungkut. Ada tak? Ngan lamun bawa ka hayang sok ngaripukeun batur. Ada? Ayo panggil KUA, panggil saksi, ramean, izin KRT, KRW, terus kan gitu mah mah. Tapi lamun batur ripuh tara ikut andil, cicing bae. Ayo, lamun bawa ka hayang, ngaripukeun batur, terutama pamajikan. Kok musuh hujan kieu mah? Meni hayang 3 kali isuk ongko, beurang ongko, peuting ongko, ya gitu. Lamun ti layanan mungsang mangsing. Nah, jigana ya pandi nya ketua DKM. Lamun ayeuna aya jalma tara ikut andil, ya. Tara ikut andil ya. Dina naon we kegiatan di masjid, kegiatan di RT RW. Anya si eta we eta mah. Ya si eta tak kos eta ngarengkol we. Ya. Ta urang ulah kos eta. Ngarengkol wae. Kita kembali mawaddah, cinta. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian mawaddah itu, cinta itu ada 2 bagian. Satu, ada mawaddah cinta yang terpuji. Yang kedua, ada mawaddah yang tercela. Apa mawaddah yang terpuji? Cintanya kita, senangnya kita, sukanya kita, sayangnya kita kepada orang-orang baik. Orang baik, orang soleh, kita kepada orang soleh. Saya masih itu rajin ke masjid, berjamaah tara katinggalin 5 waktu, subuh oge ngicrik hujan, mawa payung datang we ke masjid, ya senang. Terus deui boga rezeki tara dikepeul ku sorangan. Ya, sanajan teu gede sok berbagi. Jumatan ngasupan koropa, aya jang berbagi, ngasupan jang berbagi. Kitu we terus. Ya. Sehingga orang resep senang kepada orang tersebut. Nah, senangnya kita kepada orang yang cinta kepada Allah, ya. Itu adalah cinta atau sayang yang terpuji, ya. Dan itu akan mendatangkan pahala, sebagaimana sabda Nabi, almar'u ma'amman ahabbah. Orang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada orang yang soleh, orang soleh itu masuk surga, kita pun ke bawah. Kalau cinta kepada ulama, ulama itu masuk surga, kita pun akan terbawa. Jangankan kita, Pak, senang kepada orang soleh. Bapak tahu kan di dalam Quran ada surat Kahfi.
Bagaimana surat Kahfi itu? Ada 7 orang, boleh katakan orang ini sebagai ulama, boleh jadi orang ini dikatakan wali. Diikuti oleh anjing, namanya kitfir. Ya, lihat bagaimana. Anjing itu kan menurut madzhab Syafi'i dan menurut kita ini najis mughaladhah, menjijikan. Tapi dia ikut ulama, dia ikut orang soleh, menjaga ulama, menjaga orang soleh yang dalam gua tersebut. Apa yang terjadi? Anjing itu masuk surga karena cinta kepada orang baik. Ini yang harus kita jadi idolakan, ini yang harus kita cintai. Nah, ada mawaddah, cinta yang buruk, yaitu cinta kepada orang yang buruk. Kebalikan yang tadi, sama orang soleh tidak cinta, benci, tapi sama pelaku kejahatan dia senang, malah nggak bantu. Misal, kalau ada orang rajin ibadah kemudian kelaparan, tidak punya makan, dikasih oleh kita. Saya sayang sama dia karena dia rajin. Tapi ketika ada orang yang akan berbuat buruk, Pak, tolong bantu dong saya. Mau apa ini? Ini biasa, pusingnya yang kia. Kurang 10.000. Aduh, karunya ya. Sayang kita sama dia, kita kasih. Itu cinta yang buruk. Paham? Karena itu akan dipakai maksiat. Jangan sebaliknya. Ada orang ahli ibadah, orang rajin ibadah, takwa kepada Allah, ya kita cuekin, pada dia itu butuh. Sementara ada orang yang akan berbuat maksiat, minta kepada kita, kita kasih. Itu cinta yang buruk. Tong sabarikna Pak. Ayo kita posisikan nyaah ge aya batasna. Bukan sayang kalau kita ngasih kepada pelaku maksiat yang akan dijadikan maksiat. Bahkan haram kita ngasihnya juga. Bang, ada orang sekarang mau bunuh. Kalau di Madura kan caroknya. Serang viral kemarin. Sini, saya pinjam, saya minta. Gua tahu, saya mau bunuh orang. Tong dibikin. Jangan dikata, karunya seni budak. Pemuda trek maehan. Siapa RT cenah tebogon bedog, paling diberewe bedog. Kumaha coba? Berurusan sama polisi. Pasti berurusan dengan polisi. Kamu membunuh pakai golok siapa? Golok anu. Dikasih. Kenapa dikasih? Pada tahu kan terlibat Pak kejahatan. Itu cinta yang buruk. Ya. Jadi jangan asal cinta. Ya. Contoh lagi, ada orang, ya, gitu, mau bunuh diri, butuh baygon, diberetong, nyantong tuh parek bunuh diri, eta mah karunya cenah sia cenah, arek bunuh diri, maut, itu bukan cinta yang bagus, ya, lagi, cinta yang bagus adalah cinta kepada orang-orang yang punya kebaikan, ya, orang yang punya kedudukan terhormat menurut pandangan agama. Cinta yang buruk adalah cinta yang kita kepada orang-orang yang berbuat maksiat, ya, itu. Jadi lamun aya jelema nungsep dirinya karena gara-gara mabok, teu dikarunyaan teh ditulungan teh jadi masalah, Pak. Sekali-kali mere pelajaran. Itu ya, itulah. Kemudian faidah, apa faidahnya kalau kita mencintai atau menyayangi seseorang? Ada beberapa faidah, diantaranya cinta itu adalah jalan untuk menumbuhkan persatuan, ya. Ulfah kahiji. Kalau kita ingin bersatu, kalau kita ingin seperti apa? Seperti tadi, satu tubuh, ya, maka harus didasari oleh cinta.
Tidak mungkin seseorang itu baik pamannya dalam rumah tangga tidak akan mungkin harmonis. Ya Pak ya? Tidak akan mungkin awet rumah tangga kalau tidak ada apa? Ada cinta. Begitu juga kita tidak akan bisa menjalin hubungan erat dengan keluarga kalau tidak karena mawaddah cinta. Begitu juga kita tidak akan saling berbagi dengan tetangga kalau tidak ada cinta. Maka cinta itu modal utama untuk persatuan. Mau bisa ngahiji di mana-mana ge, bisa dibuktikan lah. Kalau saling benci, maka orang tidak akan ada persatuan. Makanya RT RW bahkan dunia ya Indonesia yang kita diami ini akan bisa menjadi negara yang penuh bersatu. Pada sebetulnya kesatuan negara Republik Indonesia bersatu. Lamun orang di antara warga negara Indonesia saling menyayangi. Beda pilihan nomor 1, ya nomor 2. Ayah kacida, ayah ada Pak. Bapaknya milih nomor 1, istrinya milih nomor 2, anaknya milih nomor 3. Itu jadi masalah. Da eta mah hati nurani masing-masing. Ya Pak ya. Sri Sultan Hamengkubuwono, saya tidak menganjurkan kepada istri nomor sekian yang dipilih. Anak saya juga sama. Biarkan dia memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Asal jangan golput, Pak. Saya juga sama Pak. Sampai saat ini saya belum mengasih ajakan, nyuruh, ngajak, menganjurkan kepada santri saya sendiri, alumni, apalagi masyarakat untuk milih 01, 02 atau 03. Tidak. Karena sekarang sudah pada cerdas. Ya. Nah, bagi saya nih, demi menjaga persatuan, maka saya tidak memihak kemana-mana. Betul gak? Kalau saya ngaji sekarang nih ngaji, bapak-bapak ngaji, saya ngajak, ayo Pak, pilih 02. Ayo Pak, pilih. Di sini kan ada pendukung 01, nanti mau ada ngaji Haji Dadang. Betul gak? Pengajian malam Jumat saya juga tidak mengajak. Ngaji di anu, silakan. Ya. Demi apa? Demi menjaga ulfah persatuan. Karena timbul dari naon? Mawaddah. Saking cintana kepada jamaah supaya tetap bersatu, maka saya tidak mengumbar. Mau nurutan Pak Abdi Makos Kiai Batur, tapi kapasang pelang nyebarkan surat edaran. Pokoknya lamun teu milih nomor kieu ku aing mau didoakeun emuna mangpaat. Masyaallah eta kiai. Bener Pak, aya bisa disimpan ini ya. Pokoknya cenah tong lamun teu milih nomor sekian ya, kade ya bisi jadi sabab ilmu manfaat. Ya. Sampai gitu Pak. Saya pikir begini, santri itu pengen datang ke pesantren, pengen ngaji. Orang tua berharap anak ini tambah baik, dapat ilmu tambah baik. Ayeuna geus menang ilmu, geus jadi baik, didoakeun ku kiaina sida jadi burung deui. Pantah hidungnya. Kiai teh kan eta naon dia. Orang datang ke pondok itu supaya menjadi baik. Dia sekarang baik, jadi ustaz, jadi kiai malah mah. Terus gimana? Geus setelah jadi kiai beda pendapat yang mana? Sia didoakeun ku aing tong mapat ilmuna. Astagfirullah. Oh, ai abdi teh jadi kiai teh ku bapak kunaon aing didoakeun sia dikeun. Urang teh kan kotor dibersihan ku bapak. Kunaon aya sia sina kotoran deui kan itu. Tah nemen-nemen teuing atuh. Geus Pak, nya keur ngajaga ulfah persatuan sok wae berbeda tapi tetap kudu aya cinta urang dengan sesama. Misalnya Bapak milih 01, nyaah ka 02, 03. Nu milih 02, 01. Atau sebaliknya, Bapak milih 03, sing nyaah ka 02, 01. Ya. Da pemilu mah 5 tahun sekali. Ya, ari persaudaraan mah selamanya.
Ieu mah tepi ka pasea. Aing mah jadi menteri moal baru jadi menteri. Ya, tos. Jaga mawadah supaya timbul ulfah. Perbedaan itu biasa. Ya. Berikutnya, mawadah merupakan pondasi yang kuat untuk saling tolong menolong. Sok gerak. Orang menolong itu karena senang, karena cinta. Daek mah nolong kepada orang yang dibenci. Gak mungkin kan? Gak mungkin akan menolong seseorang yang dibencinya, apalagi orang yang menjadi musuhnya. Mal mungkin. Maka supaya timbul saling tolong menolong, tumbuhkan mawaddah cinta. Ya. Ini jadi sekali lagi yang pertama, mawaddah itu jalan untuk menuju persatuan. Yang kedua, mawaddah pondasi ya tumbuhnya saling tolong menolong, ya, membantu dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, mawaddah itu adalah at-ta'awun linnas mad'atun litaqabbuli ma. Nah, yang ketiga, mawaddah itu adalah cara untuk menarik ya seseorang, cara untuk simpati seseorang. Sok gara kieu. Ayo, seorang pedagang punya rumus kan, pembeli itu adalah raja. Rek kumaha senangna orang mau beli di toko seseorang kalau dia tidak punya mahabbah. Ya, asup ke supermarket datang, mantaknya lihat para pramuniaga, ya, garirisnya, deh barodas, bahasana kudu kieu. Ketika ada orang pegang-pegang baju, Bapak ada yang bisa saya bantu? Butuh nomor berapa Pak? Ini diskon loh Pak. Nah kan itu dengan senyum ya kan, menimbulkan naon tah? Menimbulkan senang gitu. Itu mawadah tah. Oh saya senang belajar di sini. Kenapa? Karena dia ramah orangnya. Tapi lamun datang ada naon sia ka dia. Buset ini polototan aing mulai. Rokok, wah rokok bos. Aing rokok anu. Coba pedagang kalau ketus gitu. Ya kan? Mawadah. Menarik simpati orang lain itu dengan bahasa tutur kata yang bagus. Cinta akan membawa orang itu senang kepada kita. Ceramah, dakwah harus sertai dengan mawadah. Kalau ceramah sekarang di atas podium, mau bedog gikieuan, ya, ngacung-ngacungkeun golok, ngacung-ngacungkeun pedang, ya. Yang ada kebencian kasih benci. Bagaimana umat akan simpati? Ya, dakwah dengan cara apa? Dengan cara kebencian. Gak bisa. Ya. Aya kan ceramah wah, benci ke anu. Benci ke pemerintah, benci ke presiden, benci ke gubernur, benci ke ke bupati, eta we seolah-olah di surga teh manehanana mungkul, batu mah di neraka unggul. Gak bisa. Dakwah itu harus dengan apa? Mawaddah, cinta. Ya. Nah, kemudian terakhir, mawaddah adalah jalan untuk menghilangkan perseteruan. Ya. Di mana ada orang sedang berseteru, supaya bisa damai, modalnya cinta. Modalnya kasih sayang. Itu bisa dibuktikan lah. Sok we na. Ya. Istri cemberut we. Diubaran kali itu kali teken cager. Bawa ke klinik teu dek cager. Dokter umum teu, spesialis teu. Aduh, cek bapak teh ieu mah ya, kali itu kali teu dek cager. Ah, sugan we dibawa ke toko emas. Ah, bawa ke toko emas. Eta ngadadak naon tah? Cagernya. Aya sok milih sabaraha gram tah. Tah ieu 50 gram, ieu 100 gram. Eta ngadadak jantungna sehat,
paru-paruna oge lancar deui napasna, sam uratna leungit, nya kolesterolna bersih. Karena naon? Aya mawadah di kitu. Nya. Teu ngambek wae tah. Urusan wae. Beres kudu beres, damai. Si A jeung si B bermusuhan, ngabohong urang sok. Dan mereka mendamaikan. Nih, saya tadi ketemu si A. Katanya dia minta maaf atas perbuatannya. Ini ada sedikit lah rezeki lah dari si A. Tah, padahal duit manehanana. Ketemu dengan si B, tadi saya ketemu dengan si A. Si A titip salam. Dia pengen sudah ketemu minta maaf. Ah, ya bener-bener. Nih, ngasih amplop. Kasih A ngasih amplop, eta si C kasih B ngasih amplop. Ini gimana? Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, atur nuhun sami. Itu mawadah. Ya, tah kurang lebih begitu. Ada 4 fadilah hikmah yang diperoleh orang-orang mawadah. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita menumbuhkan sifat mawadah, cinta? Untuk bisa menumbuhkan sikap mawadah itu adalah husnul khuluq. Memang sudah bawaannya dia baik. Ya. Itu. Nah, akhlak yang baik. Yang kedua, untuk bisa menumbuhkan mawadah, berlapang dada. Artinya apa? Mau memaafkan, bahkan melupakan kesalahan orang lain. Sok gerak. Jitu ya jitu. Kalau orang dalam hatinya masih ingat kesalahan si A, si B, bahkan suka diungkit-ungkit, mual pisan bisa aya kanyaah. Yang ada kebencian. Tapi kalau kita melihat orang lain punya kesalahan, dilupakan kesalahan, dikubur eta kesalahan. Bahkan sholat tidak punya apa yang kesalahan sama sekali, insya Allah akan mendatangkan cinta. Ini salah satu. Jadi yang kedua, untuk menumbuhkan cinta di antara sesama kita, yaitu dengan cara apa? Lupakan kesalahan orang, ulah sok diungkit-ungkit, ya, gitu. Ketika kita nginget karena kesalahan, tapi kairaha terus we geuleuh ka si eta teh, da inget karena kesalahanana. Ya. Nah, bagaimana supaya melupakan kesalahan? Manusia itu memang tempat salah dan lupa. Dia berbuat salah, kita pun sama, bukan makhluk yang suci. Dipastikan sewaktu-waktu kita pun bersalah. Bercermin kepada diri sendiri. Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, mungkin berbuat salah. Oleh karena itu saya layak untuk memaafkan dia. Itu yang bisa menumbuhkan cinta. Ya. Yang ketiga, yang bisa menumbuhkan cinta itu adalah sifat lemah lembut. Ya. Sok gerak. Orang bisa tertarik dengan kita dengan kata. Tadi kan sudah sampaikan, lisan yang bagus, tutur kata yang sopan, ya, ulah ngangguran bahasa kasar, lembut, pakai bahasa halus, pakai bahasa sopan, tidak jorok, tidak menyinggung perasaan orang lain. Insya Allah orang akan cinta kepada kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan membebani orang. Ya. Jadi cara untuk menemukan cinta, jangan membebani. Berikan kemudahan. Ya. Insya Allah orang akan senang kepada kita. Tapi kalau kita selalu membuat orang lain terbebani, berat, ya, maka lambat laun akan tumbuh kebencian. Makanya ini salah satu contoh. Lamun jadi imam ulah sok dilatih bacaan teh. Ya. Sebab lamun ngaberatkeun ka makmum, terus ngaberatkeun kumaha?
Sok kesel tah. Eta. Aduh. Eta. Pak, aya cerita di zaman Nabi oge aya. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Itu kalau sholat imaman baca Al-Baqarah, rakaat kedua serapatnya baca Ali Imran. Kesel Pak. Sampai ngadu ke Nabi, Nabi marah. Kamu kalau jadi imam dong, jangan begitu. Kata Nabi, ingat di belakang tuh ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya kepentingan, ada orang sakit. Jaga dong perasaan dia. Kan gitu. Coba kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Beres Fatihah, qul huwallahu ahad, beres, terus beres. Set keluar. Saya pernah sholat Jumat. Tuh, di depan Perui dulu ada pabrik kulit. Sekarang udah tutup, ganti pabrik yang lain. Namanya apa tuh? Pabrik kulit tuh. Bukan. Dulu pabrik kulit. Sambo. Sambonya. Nah, saya pernah di situ. Ketika saya sholat Jumat nih Pak, Jumat. Nah, ketika sholat Jumat itu ketua DKM-nya Pak Karna tuh orang Cidomba. Saya mohon kepada Bapak sekalian, saudara-saudara, jangan sampai mengulang kembali insiden pada Jumat kemarin. Naon ya? Abi beres gitu. Beres Jumatan weh. Naon Pak? Kamari aya naon? Aya khotib. Jamaah nate keur waktu khutbah ngagorowok, lapar sana. Jadi kalau inkalkan amin, lapar sana. Ya. Maaf Pak, bilang lapar. Oh gitu. Saha Pak? Aduh, abdi isin dia ngebejakeun Pak Haji cenah. Murid Pak Haji. Murid aing jadi anjir hate teh nya. Tuh jelema mana? Jalmina itu Pak. Waduh, yang ngerakeun ieu budak. Kadi panggil tah sok adinya jalan. Adi. Urang si eta sok ngerakeun jadi gitu ka abdi cenah. Atuh udah kumaha cenah. Mainnya setengah satu teh nyaritakeun ciri jelema takwa. Aya genep setengah satu kakarak tilu deui. Tos kitu salat dalila. Barang assalamualaikum terus langsung lompatan. Da can makan sebab jam 1 kurang 10 kudu geus aya di lem. Geus can makan, can lapar. Tah, matak abi alhamdulillah di PT mana ge teu dieureunkeun. Naon sababna? Tahu orang ini belum makan, kemudian khutbah itu. Kasihan mereka. Terus saya dipakai terus di PT bukan karena isi khutbah, bukan. Karena memang simpel. Lama-lama teuing pikaseleun eta. Tah, di PR dinya. Taraweh kultum. Kan suka ada kultum tah. Ustadz tidak mungkin besok nih yang hadir sedikit nih. Paling ada 10 orang. Biasa nama 40 orang, 50 orang. Paling besok 10 orang. Kenapa? Waduh. Ini Ustadznya cenah. Salat tarawihna teh ke jam 7:30. Kultumna setengah jam. Jam 8 karak bubar. Ai Ustadz bahkan jam 8 lewat 10 keluar cenah. Matak senengan. Beda jeung itu cenah. Bener we Pak. Sabna ngaberatkeun. Jadi oleh karena itu salah satu sebab untuk menemukan cinta, jangan membebani orang. Ya, berikan yang ringan, yang mudah. Mujarabnya, betul nggak? Ini berikutnya untuk menumbuhkan cinta adalah taprijul qura bil ikhwan.
memberi solusi. Memberi solusi terhadap apa yang sedang dialami oleh orang. Kasih solusi. Ketika orang sedang susah, kita kasih solusi. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas solusinya. Ya. Terima kasih atas solusinya. Alhamdulillah. Ya. Jadi cerita ya Pak. Tahun 2011 saya pergi ke Tanah Suci sebagai petugas haji. Nah, di situ ada jamaah. Ya, umurnya 60 tahunan lah. Eta darah nanti naik wae. Begitu. Lieur pusing. Dikasih obat sama dokter Asep tah, petugas kesehatan. Anger wae Pak, dari leungit-leungit bae. Tensina naik, panas wae. Cek abdi kieu ya. Dipikir-pikir, ieu lain penyakit sembarangan ya. Sabab diobatan dari kencager. Akhirnya kasih solusi. Ya Pak, Bu, ka dieu. Diajak we ka lantai luhur, aya kamar kosong. Tah kuncina, asup ka kamar duaan. Isuk nanti Pak Haji atuh nuhun cenah. Riot na leungit. Mere apel, mere jeruk, nuhun Pak Haji nuhun, dikasih solusi nuhun. Teu kudu ku ubar sing ode cager teh. Sina ngamar duaan cager. Ya maklum coba pani 40 poe tengah hiji. Jangan karena otak itu tahun 40 poe kan pani kita terang. Urang ge komo di jamaah panganten anyar keneh. Ejal. Teu karep ditinggalkeun ku pamajikan head oge panos uring uringan. Ieu 40 poe, 40 hari diasup ka kamar. Lain bohong, Pak. Eta isupna teh paget nyarah tinggina. Cager. Nuhun Pak Haji, nuhun. Isupna teh mana kuncina keneh teh nanyakeun kunci deui. Kunci dah. Cager Pak kan begitu. Ya, tah. Jadi dengan memberikan solusi itu akan menemukan cinta. Ulah dirurudat. Ya, nu gering kasih solusi. Coba kieu, makan kieu, makan kieu, makan kieu. Insyaallah sembuh kitu. Ulah sabalikna nya naon ieu? Wah, ieu mah kamari ge tatangga maot panyakit kitu mah. Entah hampura we nya urangnya bisi maneh maot heula. Oh, mah tah mau atuh. Akhirnya nimbul kasih solusi. Itu bisa menumbuhkan cinta, ya. Itu. Nah, kemudian yang bisa menumbuhkan cinta itu saling berkunjung anjang sono. Waktu datang, kemana? Nanyain kabar, gimana? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selamanya. Nanti datang ya, saya ada anu. Itu bisa menumbuhkan cinta. Berarti dia ada perhatian sama kita. Menanyakan tentang kita. Ya, saya balas juga ada perhatian. Tebirat ya. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dah, eta mah moal ngabeakeun 1 MB ya tuh. Ya, timbang nanyakeun gitu mah. Rasa? Iya, saling menanyakan tentang keadaan. Ya. Yang terakhir, yang bisa menumbuhkan cinta itu adalah menghormati yang tua dan mengasihi yang muda. Kade bukan berarti pemajikan duha ayeuna nu kolot dihormati, nu ngora dipikanya nya teh memang kudu kitu. Maksudnya gini, ada senior, ada junior. Ya, hormati senior. Sayangi junior kita. Dengan rumus seperti itu, insya Allah kita disayangi oleh senior, ya, dihormati oleh junior. Itu. Tapi lamun enak, geus teu ngahargaan ka senior, geus teu nyaah ka saha ka junior, antos kabur eta mah tos. Ya. Udah. Sok ya paninya di dunia militer, di polisi. Lamun ada seseorang jadi senior tanya ka junior, entos jarauhan ku anak buah ge. Di mana kamu musibatan mah, tapi lamun teh mah ayeuna masyaallah eta komandan teh cenanya.
Ini hormat teh. Sanjan pangkatna lebih rendahnya. Tapi kulantar senior mah datang ke sekolot jadi tentara lebih dulu. Hormat, Pak. Gimana? Apa kabar? Aduh, malah mainnya duluan hormat karena dia lebih tua dari saya. Karena dia sudah lebih dulu masuk tentara sama saya. Saya hormati dia. Tentu dia mengabdi ke negaranya sudah lebih lama daripada saya. Kan itu rumusnya. Hormati saya. Oh, eta. Reka keluarga diceng-cerikan atuh. Aya pan kacaritakeun komandan mana mah tempat ditutupan gerbang, jangan keluar. Di halangan busa ku anak buahna. Sebab ini komandan teh nyaah bisa. Aya viral, Pak. Ditutupan gerbang. Jangan tinggalkan kami. Sekarang bagaimana? Ini tugas. Anda harus malu. Tapi saya sayang. Wah, kabeh ngajar-ajar jeung ceurikan pabetot-betot. Masya Allah ta. Sampai gitu, Pak. Ya. Pernah tak Kapolda Riau dipindahkan ke Jakarta. Bukan Kapolda Satangana. Aya informasi mah nanti jalan darat lewat anu dihadang ku polisi deui. Jangan komandan, jangan tinggalkan Riau. Di blokade, Pak. Careurik blokade. Baru dikasih pengertian begini, saya bukan nggak sayang sama kalian, saya nggak bisa membangga mendapat atasan, tolonglah mengerti. Enggak, jangan kemarin anu tuh, Pak, ya dipikanya tapi lah menjadi kapal keruk. Gerbang kapal keruk jadi lap konebo yang enggak sama buru-buru lah cenah keluar cenah kan itu kan itu irarek buru-buru cenah dimutasi ya jelema teh nya. Aing mah jadi jadi kapal keruk jadi kanebo deui cenah. Aduh ampun teh tah gitu, Pak. Jadi sekali lagi hormati, sayangi, insyaallah akan menemukan kesayangan. Nah, sementara ada juga yang bisa menghambat tumbuhnya kasih sayang. Apa penghambatnya? Sombong. Itu yang menjadi penghambat. Ya. Kata-kata yang kasar. Apalagi yang menjadi penghambat? Bakhil, kikir. Zaman berit mah dijauhan, ya kan? Dibenci orang. Itu penghambat. Penghambat mawaddah. Sombong, bakhil, itunya julid, kabatur tah. Itu julid, ya. Jail, kabatur, itu bisa menumbuhkan naon? Menumbuhkan kebencian. Tidak akan menumbuhkan mawaddah. Nah, itu saya barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selaku warga negara, khususnya rakyat Teluk Jambe Timur Karawang, ayo kita sama-sama ciptakan mawadah, kondusif, tenang, ya. Itu jangan ada kebencian di antara kita, sekalipun kita ini mungkin dipastikan adalah manusia yang berbeda, bahasa berbeda, suku, mungkin nanti berbeda pilihan, ya, tetap saja mawadah harus dinomorsatukan. Sekian, wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan wa bi ni'amika majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqina biha jami'al hajat, tahhirna biha min jami' syaitan, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha as-salawat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan tunjina biha, Allahumma salatan tunjina biha, Allahumma aftah alaina futul arifin wa ansur hikmataka wa ansur hikmataka ya Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله موفق لكم طريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.